ini syarat yang ketujuh, posisi berdiri imam dan makmum itu jangan sampai makmum itu ada di depan imam. Kalau sejajar sah, sejajar persis sejajar sah, tapi tidak ada nilai fadilah jamaah, tetap jamaahnya sah, sejajar, tetap nilai jamaah sah, tetap tidak ada dapat fadilah jamaah. Jadi antara sah dan fadilah itu berbeda. Sejajar sah jamaahan, tapi tidak ada fadilah jamaah. Lalu yang jadi hitungan, yang jadi terus perintah kodama, umpamanya dia mendahului imam di tengah-tengah sholat. Tadinya makmum itu posisinya ada di belakang imam. Pas 2 rakaat di depan melangkah, akhirnya ada di depan imam, ya udah batal. Indah taharrum lantan takbir, atau pas takbiratul ihram dia posisinya ada di depan imam, itu tidak jadi. Jadi yang namanya sholat berjamaah itu ada kalanya batal sholatnya, ada kalanya tidak jadi. Itu beda, tidak jadi dan batal itu. Kalau tidak jadi itu dari awal, imamnya di belakang, makmumnya di depan. Ya udah, itu mah tidak jadi itu, tidak jadi udah. Kalau batal itu tadinya sah. Kalau tadinya sah, posisi makmum di belakang. Di tengah-tengah sholat dia imamnya pindah atau makmumnya ke depan. Ya udah, jadi sholatnya batal. Kalau batal itu habis sah. Tapi kalau jadi itu memang belum masuk sholat, itu perbedaannya. Bagaimana makmum itu imam belum takbir dia udah takbir, wah ya nggak jadi sholatnya. Tapi ada pengecualian. Bila mana sholatnya sholat syiddatul khauf, sholat lagi perang, tetap sunnah berjamaah. Pertama lagi berkecamuk, akhirnya imamnya di belakang, makmumnya di depannya, sah-sah aja. Itu kalau sholat syiddatul khauf. Sholat itu ada sholat aman, ada sholat khauf, ada sholat syiddatul. Jadi ada 3. Kalau sholat aman ya normal lah. Kalau sholat khauf setengah aman, setengah tidak. Seperti apa? Musuh ada di depan, tapi belum perang, belum mulai. Kita ada di sini. Akan mulai peperangan. Maksud sholat itu namanya sholat khauf. Tapi kalau udah berkecamuk perang gitu tuh, masuk waktu, tetap wajib sholat, tetap sunnah berjamaah sholatnya. Imamnya pasti itu ada di belakang, ya sah saja kalau syiddatul khauf. Tapi kalau cuma sholat khauf ya tetap tidak sah. Jadi yang diperbolehkan imam ada di belakang itu kalau sholatnya sholat syiddatul khauf. Kalau sholat cuma khauf saja, takut saja, itu masih belum bisa diperbolehkan. Jadi ada sholat aman, sholat khauf, sholat syiddatul khauf. Yang diperbolehkan makmum ada di depan itu bila mana sholatnya syiddatul khauf. Ini itu rupiah atau qadum makmum lil udri, karena udri. Lalu yang jadi standar imam itu posisinya di depan dan di belakang itu dari mana nih? Tukak nih. Tukak. Kadang-kadang kan yang namanya panjangnya kaki, panjangnya telapak kaki itu berbeda. Umpamanya tungkaknya mah posisinya sejajar, tapi jari-jari makmum ada di depan, sah nggak? Sah, tetap sah. Walaupun posisi jari-jari makmum ada tapi tungkaknya sejajar. Apalagi posisi tungkak makmum ada di belakang, jari-jarinya ada di depan, karena imamnya pendek, imamnya pendek itunya. Telapak kakinya iya. Nomor sepatunya iya. Nomor sepatunya. Ya pokoknya ya di standar itu. Kecuali kalau yang jadi patokan dia berjalan itu bukan tukak tapi kaki. Ada nggak orang yang jadi sandaran jalan itu? Jengke. Nah seperti ini orang jalannya kan ada yang gini aja ya. Nah nanti yang jadi standar itu ini. Tapi kalau misalnya normal berarti yang standar tungkak gitu. Jengke arahnya. Jengke. Pokoknya jalannya tuh jengkit aja.
Tapi yang jadi patokannya itu adalah jari-jari gitu. Patokannya jari-jari bukan tungkang, bukan tumit lah ya. Jengkel lain. Mau sama jengkel. Iya beda, blak berjalan cepat ini. Wah, lengke. Lagi kepi jengkel. Wah, sing mincing. Apa rumah Ini ini? blak mincing. Ayam masih Jepang kan? Ayo. Iya. Ya gitulah. Jadi tiba beta kau kedua lah kalau qaim bil akbi wa mutakhir qaddam kalau tasawuf bil akbi wa taqaddam asabil makmum lam yadur illa idza kana timanu ala subihi. Lah kalau duduk gimana? Yang jadi standar itu adalah pantatnya gitu ya, pantatnya. Umpamanya kan kalau duduk kan mestinya seperti ini atau apa. Pantatnya masih sejajar, tapi dengkulnya makmum itu lebih ke depan. Ya tetap aja sah gitu tuh. Lama ininya pantatnya sejajar. Itu kalau sholatnya sholat sambil duduk namanya. Itu syarat yang ke-7. Yang ke-8 harus meyakini bahwa imam itu sholatnya sah. Makmum itu sholatnya sah. Jadi kalau kita makmuman sama imam yang kita membatalkan sholatnya imam. Fatihahnya nggak bener ini. Tapi ngikutin terus, wah ya nggak bener. Itu batal sholat kita. Jadi kita harus yakin bahwa imam itu sholatnya sah gitu. Sholatnya sah. Kalau kita meyakini batal ya enggak jadi. Berarti contohnya kita madhab Syafi'i, kalau madhab Syafi'i megang kemaluan itu batal. Tapi madhab Hanafi megang kemaluan tidak batal. Ada orang madhab Hanafi habis wudu megang kemaluan, menurut dia kan tidak batal, langsung sholat. Menurut kita madhab Syafi'i sholat itu batal gitu sholat. Kita nggak boleh makmuman itu. Makmuman itu. Kalau kitanya ya itu umpamanya masalah ini hukum bagaimana kita dengan orang yang umpamanya dengan persib makmuman gitu umpamanya gitu. Ya tergantung kita keyakinan kita. Kita menganggap dia sholatnya sah enggak. Kalau sah ya boleh makmuman. Tidak sah ya tidak boleh. Jangan posisi. Iya, masalah etikot ini. Jadi fi'tiqadil makmum. Tapi ada yang kir bahwa yasifu itiqad tiqadil imam. Kal mustahidan ikhtalafa fi ina'in bainal ma' at-tahur mutanajjis. Ada dua wadah. Si A si B yakin dua wadah ini ada yang najis, ada yang suci. Akhirnya menurut saya ini tidak yakin tapi tidak tahu apakah yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita tidak boleh langsung salah satunya langsung wudu. Tidak boleh, itu harus istihad dulu. Hanya si A, gimana istihadnya? Diteliti. Ini yang sebelah kanan, ini yang suci. Ini mana najis. Kata si B-nya diteliti. Justru yang suci itu yang sebelah kiri, yang kanan najis. Kata si akhirnya ya udah kamu wudu pakai itu, ya udah saya pakai ini. Ini wudu. Itu masing-masing tidak boleh makmuman. Iya, sebab kata si A, kamu sholat kita sah sebab pakai air najis. Kata ininya, kamu pakai air najis. Ya udah sholat sendirian saja udah masing-masing. Coba masing-masing membatalkan sholat yang lainnya gitu. Jadi ya sholatnya munfarid saja, nggak boleh jamaah. Itu salah satu yang itu. Contoh lain seperti di gunung nggak ada kompas, kiblat mana ya? Tidak boleh langsung sholat aja, harus istirahat dulu. Kiblat mana? Oh sebelah sana. Ininya enggak, sebelah sini kiblat itu, barat itu. Ininya ya udah sendiri-sendiri aja sholatnya gitu. Sebab dia meyakini dia
batal sholatnya tidak menghadap kata ininya, kamu tidak menghadap kiblat, udah sholatnya sendiri-sendiri, tidak boleh berjamaah. Ya salah satunya contohnya itu. Aku minta ada betul walau tadi akhir bil akhir libutan di muhtadi salat hadi itu yang ke-8. Yang ke-9 alat tadi biman latadun ada, kita jangan sampai makmuman kepada seorang yang sholat sah sholatnya itu, tapi dia wajib ada, maka kita tidak sah makmumannya. Seperti ada orang yang tayamum, karena begitu dingin, akhirnya saya nggak kuat dinginnya, saya tayamum saja, ya sah. Umumnya dia tidak takut dingin. Kalau ini apa pakai maksa, saya itu pakai air wudhu, itu bisa tangannya bisa lumpuh ini, ya boleh tayamum. Dan dia sholatnya sah, tapi wajib ada. Kalau di tempat yang di situ tidak pernah yang namanya kekurangan air. Nah, kita tidak boleh jamaah kepada orang yang dia sholatnya wajib diulangi lagi. Karena mau itu, walaupun makmunya juga sama-sama seperti itu. Aduh saya juga nggak kuat, tayamum saja. Ya udah, ya tetap sholatnya harus masing-masing gitu. Masing-masing. Sebab masing-masing itu dia jadi imam, dia wajib ada, dia jadi imam juga wajib ada. Itu tidak. Lakin makhluk dari tidak lah. Ketentuan seperti itu atau sholat yang waktu tohuren itu mau tayamum tidak ada debu, mau wudhu tidak ada air, gimana? Seperti posisinya di penjara lah, atau dia udah sholat udah hormati waktu. Nah, akhirnya ya kita tidak boleh makmuman orang yang sholatnya seperti itu, yang hormati waktu itu, sebab dia wajib ada. Walau karena mau itu beda, walaupun mau sama seperti itu. Lagi makhluk dalik. Kalau ketentuan hukum seperti dasar, kalau tahu keadaan imam, walaupun dia tahu lalu lupa, ya tetap itu berpengaruh. Berbeda kalau dia tidak tahu. Pas ila baru kedua Pak Indola dulu. Kamu apa? Saya mah sholat, tapi sholat udah selesai, udah tidak bahaya, sah, tidak harus diulangi. Di anu ya teman anda mau ini, sebab kemungkinannya kan imam punya hadas, terus makmum tidak tahu. Pas sudah itu, tadi tuh sholat tidak punya wudhu, ya udah makmumnya tetap sholatnya sah, tidak usah diulangi itu, tidak usah diulangi. Inilah dulu apa hadas imam badal itu lah ya juga berbeda. Tahu bahwa imam itu dia punya hadas, tadi itu dia kentut, umpamanya keluar angin, dia lupa, akhirnya jadi imam, ya kita ya tidak sah gitu, sebab meyakini dia batal. Berbeda apa imam kita tidak tahu, imam itu aduh sholat tuh saya tuh lupa, saya tuh tadi keluar angin, ini belum wudu dulu, gimana ini sholatnya udah beres, ya udah selesai makmum, cuma imam wajib diulangi kalau imam, tapi makmum yang jadi makmum itu tetap sholatnya sah. Itu yang ke-9. Jadi jangan sampai sholat dengan imam yang wajib diulangi lagi. Yang ke-10 al-yakuna imam muqtadiyan, jangan sampai kita makmuman kepada imam yang lagi jadi makmum. Ini jadi makmum. Lah kita sholat menjadikan seseorang yang jadi makmum itu jadi imam. Itu ya tidak sah. Li'annahu tabi'un soal itu, sebab dia sebagai tabe'. Kalau tabe' tidak boleh jadi makmum. Jadi orang yang mengikuti tidak boleh diikuti. Yang ke-11 ala yakun imam angkasu disifatin, jangan sampai imam itu lebih kurang nilainya, lebih kurang sifatnya daripada makmum. Seperti dalam sisi datiyah ya. Seperti imamnya perempuan, makmumnya laki tidak sah. Imamnya perempuan, makmumnya wandu unsa tidak sah. Atau imamnya pokoknya ada 4 rupa, yang 4 itu batal, yang 5 itu sah.
Yang sah seperti ada makmum perempuan, imamnya perempuan. Makmumnya unsa, imamnya apa? Wa yasihu idza unsa bi unsa wa bi unsa. Kafidal unsa wa unsa bidakar. Sah manutnya perempuan atau unsa kepada imam laki-laki. Sah makmumnya laki-laki kepada laki-laki. Jadi yang 10 itu jangan sampai si imam itu kurang sifatnya daripada makmum dalam sisi jadiyah. Terus yang ke-11 itu, yang ke-12 itu jangan sampai imamnya umi. Siapa sih umi? Umi itu orang yang merusak huruf. Au tasdida bina Fatihah. Seperti apa? Mestinya alhamdu, alhamdu atau alhamdu. Ihdinas sirata pakai shad, itu pakai sin, ihdinas. Ya pakai ihdinas pakai shad, ini pakai sin. Atau seperti apa? Pastinya mustaqim pakai kop, ini pakai kaf, mustaqim pakai kaf. Ya udah, itu namanya umi. Itu kalau kitanya pinter baik bacaannya tidak sah makmuman kepada imam yang seperti itu. Atau dia apa, tasdid Fatihah seperti ihdinas, itu ditasdid ihdina siratal, tidak ada tasdidnya, ya tidak sah. Apalagi tasdidnya lafal iyyaka. Wa makmum qari'an wa mayusula, orang makmum qari itu orang yang baik bacaannya. Jadi orang yang baik bacaannya tidak sah makmuman kepada orang yang umi, orang yang menggantikan, merusak huruf atau merusak tasdid dari Fatihah. Wallahu alam. Jadi intinya malam ini yang ke-7, jangan sampai mendahului imam makmum itu dalam posisi. Yang ke-9, yang ke-8 meyakini sahnya sholatnya imam. Makmum itu harus meyakini akan sholatnya imam. Yang ke-9 jangan sampai bermakmuman kepada orang yang wajib ada. Yang ke-10 imamnya jangan sampai lagi jadi makmum. Yang ke-11 imam itu harus lebih sempurna sifatnya daripada makmum dalam sifat dzatiyah antara laki perempuan. Dan yang ke-12 itu jangan sampai imamnya umi, makmumnya korek.